di Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Suwidang, ada sebuah kerajaan besar. Di kerajaan itu, hidup seseorang pangeran yang bernama Seruting. Ia memiliki sifat iri hati terhadap apa yang dimiliki orang lain. Pangeran Seruting telah memiliki istri. Istrinya memiliki seorang adik yang bernama Arya Tebing, yang kini menjadi adik ipar Pangeran Seruting. Seruting dan Arya Tebing masing-masing memiliki ladang. Letak ladang mereka bersebelahan yang hanya dipisahkan oleh pepohonan. Dan di bawah pepohonan itu tumbuh tanaman cendawan. Namun, cendawan yang tumbuh itu menghasilkan hal yang jauh berbeda. Jika diamati, cendawan yang menghadap ke arah ladang milik Arya Tebing tumbuh menjadi logam emas. Sedangkan cendawan yang menghadap ke arah ladang milik Seruting tumbuh menjadi tanaman tidak berguna. Mengetahui hal tersebut, Seruting menjadi iri hati pada Arya Tebing. Setiap hari ia terus berburuk sangka pada adik iparnya itu. Cendawan yang menghadap ke ladangku tumbuh menjadi tanaman yang tidak berguna. Sedangkan yang menghadap ke arah ladang milik Arya Tebing tumbuh menjadi logam emas. Aku yakin ia pasti perbuatan Arya Tebing. Keesokan harinya, Seruting menghampiri Arya Tebing dengan perasaan dendam dan marah. Ia kemudian mengajak Arya Tebing untuk berduel. "Kau telah berbuat curang kepadaku. Aku menantangmu untuk berduel esok hari," ucap Seruting. "Tapi aku tidak pernah berbuat curang," sahut Arya Tebing. Seruting tidak memperdulikannya. Ia tetap menantangnya untuk berduel. Arya Tebing kebingungan. Ia tahu bahwa kakak iparnya itu adalah orang yang sakti. Setelah lama berpikir, akhirnya Arya Tebing mendapat ide. Ia kemudian berceritakan kejadian itu dan membujuk kakak kandungnya yang tak lain adalah istri dari Seruting untuk memberitahukan bahwa kelemahan Seruting. "Kak, beritahukanlah aku rahasia kelemahan suamimu. Aku dalam keadaan berdesak. Jika aku kalah maka aku akan terbunuh," ucap Arya Tebing memohon. "Maaf adikku, aku tak mau mengkhianati suamiku. Aku tak bisa memberitahumu," jawab istri Seruting keberatan. "Percayalah kak, ini demi adikmu. Jika aku mengetahui kelemahan suamimu, aku tidak akan membunuhnya," bujuk Arya Tebing lagi. Akhirnya istri Seruting iba melihat adiknya yang terus memohon. Kemudian ia memberitahukan bahwa kesaktian Seruting berada pada tumbuhan ilalang yang bergetar meskipun tak tertiup angin. Keesokan harinya, sebelum bertanding, Arya Tebing sudah menancapkan tombaknya ke ilalang yang bergetar meskipun tak tertiup angin. Seruting pun akhirnya terluka parah dan kalah. Seruting mengetahui bahwa istrinya lah yang memberitahu Arya Tebing tentang kelemahannya. Merasa dikhianati, akhirnya Seruting pergi mengembara. Ia bertapa di Gunung Sibuta. Saat sedang bertapa, ia mendengar suara Hyang Mahameru. "Wahai Seruting, aku akan menurunkan ilmu kekuatan gaib kepadamu. Apakah kamu mau?" tanya Hyang Mahameru. "Aku mau kekuatan gaib itu, wahai Hyang Mahameru," jawab Seruting. "Tapi ada satu syarat, yaitu kau harus bertapa di pohon-pohon bambu. Tapi ada satu syarat, yaitu kau harus bertapa di bawah pohon bambu. Setelah tubuhmu ditutupi oleh daun-daun dari pohon bambu itu, maka kamu berhasil mendapatkan kekuatan itu," ucap Hyang Mahameru. 2 tahun berlalu. Seruting masih bertapa. Akhirnya daun-daun dari pohon bambu sudah menutupinya. Kini ia memiliki kesaktian, yaitu setiap perkataan yang keluar dari mulutnya akan menjadi kenyataan dan kutukan. Suatu hari, ia berniat ingin pulang ke kampung halamannya di Sumedang. Di perjalanannya,
ia mengutuk semua pohon tebu menjadi batu. "Hai pohon tebu, jadilah batu," teriaknya lantang. Dan dalam sekejap, pohon-pohon tebu tersebut menjadi batu. Lalu di sepanjang tepi sungai ia kembali mengutuk semua orang yang ia jumpai menjadi batu. Lama-kelamaan Seruting menjadi orang yang angkuh dan sombong. Akhirnya orang menjulukinya dengan nama si pahit lidah. Namun saat Seruting tiba di sebuah bukit serut yang gundul, ia mulai menyadari kesalahannya. Lalu ia mengubah bukit serut menjadi hutan kayu. Dalam sekejap, bukit itu berubah menjadi hutan kayu hingga masyarakat setempat berterima kasih kepadanya. Karena bukit itu telah menjadi hutan kayu yang akan menghasilkan hasil kayu yang berlimpah dan dijual di pasar untuk mencukupi kebutuhan hidup. Seruting bahagia bisa membantu orang lain. Di sisa perjalanannya, Seruting belajar untuk membantu dan berusaha menolong orang yang kesulitan. Namun meskipun kalimat yang keluar dari mulutnya adalah kalimat baik dan untuk membantu orang yang membutuhkan, tetap saja orang-orang masih menjulukinya dengan nama si pahit lidah.